Dia itu dikirimi 3 tulang panggul sini, dibawain sama polisi, ditanya. Cuma pertanyaan cuma satu, Bro. Setelah periksa, dia bisa ngarang cerita sedemikian panjang sampai polisinya bingung. Ini dokter apa cenayang? Nih warga manusia. Laki perempuan beda, karena perempuan itu akan melahirkan, dia akan bulat, Bro, panggulnya. Kalau perempuan, laki-laki lonjong. Nah, mangkok yang sebelah kiri lebih besar daripada yang kanan. Artinya dia menumpu berat badan. Saya punya guru, itu adalah Prof. Arief Budianto. Dulu waktu itu dia namanya Dr. Lim Jutai. Itu adalah satu profesor forensik pertama di Indonesia. Nah, dia itu kalau ngajar, itu yang sampai sekarang saya tiru, adalah dia selalu cerita, Prof. Nggak pernah dia ajari teori, sedang didongengin. Nah, ada satu dongeng yang membuat saya bilang, oh ini adalah bidang yang saya hafal. Masih ingat dongengnya apa? Jadi ceritanya gini, Prof. Itu tahun 1930, ada seorang dokter forensik dari Inggris, itu namanya Dr. Sidney Smith. Dia itu dikirimi 3 tulang panggul sini, dibawain sama polisi, ditanya. Cuma pertanyaan cuma satu, Bro. Ini tulang binatang apa tulang manusia? Cuma satu pertanyaannya. Terus kemudian dia periksa. Setelah periksa, dia bisa ngarang cerita sedemikian panjang sampai polisinya bingung. Ini dokter apa cenayang? Tahun berapa? 1930. Itu artinya teknologi belum banyak, Bro. Ilmu DNA juga belum ada. Belum ada. Nah, dia ngomongnya apa, Bro? Pertama, dari pertanyaan ini datang apa manusia, dia tanyanya satu. Dia bilang, ini adalah tulang panggul dari seorang manusia. Satu. Kedua, manusia ini perempuan. Usianya 23 sampai 25 tahun. Perempuan ini pernah melahirkan minimal sekali. Dia itu pincang kaki kanannya karena dia polio. Dia meninggal 2 tahun yang lalu karena ditembak oleh seseorang dari arah bawah. Dari arah bawah, dan kemudian dia panas badannya selama seminggu. Dan setelah seminggu dia meninggal karena radang selaput perut. Bisa detail begitu dia bercerita? Iya. Berarti dia punya keahlian. Nah, punya keahlian. Jadi ceritanya gini, kalau dokter kan biasanya kalau ngadepi orang, pasien, itu kan dia tanya dulu. Dari ceritanya dia bisa ada ini dokter hidup nih, dokter memeriksa orang hidup. Terus dia periksa lab, baru dia diagnosis. Tapi dokter forensik dari benda yang nggak bisa ngomong ini, dia bisa cerita banyak. Dari mana? Dari 2, Prof, pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman. Nah, pengetahuan dari baca, pengalaman tuh dari jam terbang. Kalau jam terbangnya udah lebih dari 10.000 atau 5 tahun dia praktek, udah pasti dia ahli. Nah, dia itu bisa menerangkan itu. Nah, si profesor itu setelah cerita itu kan kita bingung, kok bisa gitu? Dari mana? Nah, ternyata semua tuh logis. Nah, kan kami di kedokteran kan dari IPA semua, Prof. Nah, dia cerita gini, laki perempuan dari mana? Ini adalah panggul manusia, itu beda dengan panggul monyet. Dia bisa tahu karena kita udah hafal kan. Nih warga manusia, laki perempuan. Kalau panggul beda. Beda karena perempuan itu akan melahirkan, dia akan bulat, Prof, panggulnya. Kalau perempuan, laki-laki lonjong. Satu. Terus kemudian umur. Jadi kita punya 2 tulang, Prof, di sini tulang pinggang, tulang usus namanya. Itu tulangnya itu sebenarnya terdiri dari 2 tulang, satu tulang di atas, satu tulang di bawah. Dia ngambang, Prof, sampai 23 tahun. 23 tahun dia mulai nempel, tapi belum bersatu. Kalau dia sudah menjadi satu tulang, itu udah di atas 25, Prof. Nah, dia itu udah nempel, tapi masih ada garisnya. Berarti antara 23, 25. Ada syarafnya di tengah-tengah? Bukan. Tulang ini dari terpisah jadi nempel, Prof. Waktu dia nempel sampai dia menjadi satu, itu kalau menjadi satu setelah 25 tahun, kalau waktu dia masih terpisah, itu di bawah 23. Nah, dia sudah nempel, tapi masih kelihatan garisnya, berarti 23, 25. Bangsa apapun 23 tahun? Sama. Nah, apalagi, dia bilang dia ini pernah melahirkan. Nah, gini, Prof, pada waktu perempuan melahirkan, ini kan tulang kemaluan di bawah, nih, ada 2 tulang sebenarnya begini, Prof. Waktu melahirkan dia ketarik. Ditarik sama otot. Setiap kali tarikan membuat cekungan. Cekungan itu kalau dalam, ini 1 anak, ini 2 anak, 3 anak, dia bisa tahu itu udah pernah melahirkan berapa kali. Terus kemudian pincang, dari mana? Kan Prof tahu ini tulang-tulang paha nih. Kan dia nyambung ke tulang panggul. Ada mangkoknya kan? Nah, mangkok yang sebelah kiri lebih besar daripada yang kanan. Artinya dia menumpu berat badan. Nggak sama. Nah, berarti sini pincang, yang pincang sebelah kiri dong. Nah, yang pincang sebelah kiri. Nah, di sana statistiknya, ini ngomong statistik, Bro. Di sana itu 90% lebih karena polio.
Oh. Jadi ini masuk statistik. Nah, terus kemudian dia tahu bahwa dia ditembak dari bawah. Bagaimana? Di tulangnya itu ada satu luka yang bentuknya begini, Prof. Mencekung ke atas. Berarti ada satu kekerasan dari bawah, kan? Ya. Nah, dari sini dia tahu ini adalah tembakan. Kenapa? Diperiksa ternyata ada mesiu di dalam. Kan masih ada ototnya dikit-dikit, diperiksa ada mesiunya. Iya. Berarti ditembak dari arah bawah. Nah, terus udah gitu apa? Dia bilang ditembak dengan anak peluru yang dibuatan sendiri. Nah, Prof tahu kalau anak peluru itu kan yang kita tahu itu kan ada selaputnya, ada jaketnya. Iya, ada jaketnya. Yang warnanya kuning itu. Iya. Itu tembaga kan? Iya. Tapi kalau dia buatan sendiri, dia nggak ada jaketnya, Prof. Cuman timah hitam aja ditaruh di atas. Jadi begitu ditembak tidak ada unsur. Berarti dokter ini juga ngerti mengenai peluru. Iya. Nah, jadi dia itu ditembak oleh senjata api yang memakai anak peluru buatan sendiri. Udah gitu apa dibilang? Nah, dia tahu radang di mana? Dia kan masuk ke panggul di bagian dalam. Ya. Berarti dia pasti nembak lewat kulit dong. Kulit masuk ke otot, pasti radang. Nah, dia periksa nih ada otot sedikit yang udah kering, dikembangkan sama dia di larutan, diperiksa ada sel radang, Prof. Jadi kalau setiap ada benda masuk ke kita, ada infeksi, sel radangnya itu akan ini, Prof, akan muncul. Ini radang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini radangnya radang seminggu, Prof. Berarti seminggu. Nah, kalau seminggu masuk ke perut berarti dia panas. Ini ilmu yang mengerikan bagi para penjahat. Bah, dan justru itu, Prof. Makanya kalau saya bilang gitu, saya bilang ini gila ya. Kok maksudnya hebat begitu gitu loh. Sehingga di luar negeri yang namanya forensik itu sering disebut expert among the expert. Kita expert pada saat orang lain nggak tahu dan gitu. Jadi ilmunya langka, Bro. Ilmunya langka. Anda masuk ke situ. Iya.